Halo dan selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Hari ini nih, kita mau nyelamin topik yang fundamental banget ya di dunia pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana atau Sarpras. Betul. Tapi nggak cuma itu, kita fokus banget ke gimana Sarpras ini dikelola buat dukung sekolah penyelenggara inklusi. Ya, mungkin ini relevan banget buat Anda yang lagi misalnya ambil mata kuliah manajemen pendidikan atau terlibat langsung di sekolah inklusif. Iya, topik yang penting banget ini. Kadang kan fasilitas sekolah itu dianggap sepele gitu ya. Padahal ketersediaan sama pengelolaannya itu bisa jadi penentu loh buat kualitas belajar. Bener banget. Apalagi kalau ngomongin inklusi, Sarpras yang pas itu, wah udah kayak jembatan buat setiap anak apapun kondisinya, biar bisa belajar bareng, biar potensinya keluar semua. Iya, kebayang sih. Pernah nggak sih Anda bayangin gitu gimana satu bangunan sekolah, satu kelas, atau bahkan, maaf nih, toilet, itu bisa jadi penghalang atau malah jadi pendukung buat anak berkebutuhan khusus? Nah, itu dia. Disitulah peran krusialnya Sarpras yang adaptif dan dikelola dengan baik. Nah, buat pembahasan ini kita udah rangkum macam-macam sumber nih. Ada buku panduan standar Sarpras, terus peraturan menteri terkait termasuk yang penting itu Permendiknas nomor 33 tahun 2008 ya, soal standar SLB tapi banyak kaitannya sama inklusi. Iya, itu penting. Terus ada buku spesifik soal manajemen Sarpras sekolah inklusi, sampai riset juga tentang optimalisasi manajemen ini pakai teknologi. Aktif itu gimana jalannya, dan yang paling penting, kebutuhan unik sekolah inklusi itu apa aja. Biar dapat gambaran utuh ya. Betul, harapannya Anda bisa dapat pemahaman yang ya komprehensif dan praktis juga. Oke, mari kita bedah ini. Nah, mungkin langkah pertama yang enak kita samain persepsi dulu kali ya. Apa sih bedanya sarana sama prasarana pendidikan? Kadang masih suka ketukar nih. Pertanyaan bagus, ini mendasar banget. Jadi kalau kita lihat di glosarium sumber-sumber panduan ya, bedanya itu gampangannya di mobilitasnya. Bisa dipindah atau enggak. Oh, oke. Sarana pendidikan itu semua perlengkapan pembelajaran yang sifatnya bisa dipindah-pindah. Jadi ya kayak perabot, meja, kursi, terus peralatan pendidikan, mikroskop, bola gitu kan. Alat-alatnya gitu ya? Iya, media pembelajaran kayak peta, globe, buku-buku, bahan habis pakai kayak kertas, spidol. Nah, itu semua sarana. Oke, jadi intinya barang-barang bergerak yang dukung langsung proses belajar. Nah, kalau prasarananya? Nah, kalau prasarana, ini fasilitas dasarnya. Yang nempel, yang lebih permanen, yang nggak bisa atau susah banget dipindah-pindah. Contohnya? Ya, lahan sekolahnya, bangunan utamanya, gedung kelas, kantor, terus ruang-ruang kayak perpustakaan, laboratorium, kalau SMK ya bengkel, tempat ibadah, lapangan olahraga, kantin, bahkan instalasi listrik, air, sanitasi itu masuk prasarana. Oh, oke, paham. Jadi sarana itu isinya, prasarana itu wadahnya ya, gampangnya gitu. Terus, apa ada keharusan gitu? Secara hukum, sekolah wajib punya ini semua. Wajib malah. Sumber buku panduan kita juga negesin kok berdasarkan UU Sisdiknas juga, setiap satuan pendidikan, negeri atau swasta, itu wajib hukumnya punya sarana dan prasarana. Wajib ya? Iya, yang memenuhi standar minimal. Tujuannya ya buat dukung proses pembelajaran biar teratur, lancar, berkualitas. Jadi bukan sekedar bagusnya ada, tapi emang keharusan. Baiklah, jadi sekolah wajib punya. Tapi punya aja kan nggak cukup ya? Kenapa kok pengelolaannya, manajemen Sarpras ini jadi penting banget? Nah, ini dia poin krusialnya. Punya aset Sarpras itu baru langkah awal kan? Manajemen Sarpras itu kalau lihat dari sumber-sumber kita ya, itu sebuah proses sistematis. Sistematis ya? Iya, buat merencanakan, ngadain, nata, manfaatin, melihara, sampai ngehapus aset-aset itu. Tapi caranya harus efektif dan efisien, biar tujuan pendidikannya tercapai. Jadi fokusnya bukan cuma punya barang, tapi gimana fungsi dan nilai gunanya itu optimal. Optimalisasi fungsi. Berarti tujuannya lebih dari sekedar nyatet barang masuk keluar gitu ya? Jauh lebih dari itu, tujuan utama di sekolah, apalagi sekolah inklusi ya, minimal ada 3 nih. Pertama, gimana caranya pengadaan Sarpras itu benar-benar sesuai kebutuhan belajar siswa, karakteristik siswanya gimana, tapi tetap efisien, nggak boros. Oke, sesuai kebutuhan. Kedua, gimana make atau manfaatin Sarpras itu biar tepat sasaran, maksimal banget dukung proses belajar mengajar. Ketiga, nah ini yang sering jadi tantangan, gimana pemeliharaannya rutin, biar Sarpras itu selalu siap pakai, aman, dan awet gitu. Jadi ada siklus hidupnya ya, yang perlu dijaga terus. Biasanya proses atau tahapan manajemen Sarpras ini di sekolah gimana sih alurnya?
Secara umum ya, siklusnya itu ada beberapa tahap kunci, mulai dari perencanaan. Ini penting banget karena di sini ada analisis kebutuhan, lihat data siswa, kurikulum, kondisi sarpras yang udah ada gimana. Harus cermat ya di awal. Betul. Terus pengadaan. Ini bisa macam-macam. Caranya beli, bikin sendiri alat peraga sederhana misalnya, atau terima hibah, bantuan gitu. Nah, setelah barangnya ada, masuk ke inventarisasi. Pencatatan ya. Iya, nyatet detail asetnya, jumlah, jenis, speknya, sumbernya dari mana, tahun berapa, kondisinya gimana, ditaruh di mana. Ini penting buat kontrol sama akuntabilitas. Oke. Terus ada penataan dan pemanfaatan. Gimana aset itu ditaruh dan dipakai biar optimal. Lanjut lagi pemeliharaan. Nah ini idealnya ada preventif. Mencegah rusak gitu. Ya, perawatan rutin biar nggak gampang rusak. Sama korektif, kalau udah terlanjur rusak, ya diperbaiki. Terakhir, penghapusan. Kalau asetnya udah rusak parah, hilang, atau udah nggak efisien, nggak sesuai kebutuhan lagi, ya dikeluarin dari daftar. Wah, lengkap ya tahapannya. Dari semua itu, kalau lihat di lapangan nih, atau dari riset, mana sih yang biasanya paling bocor gitu, paling sering kelewat? Seringnya ya, tahap pemeliharaan preventif sama inventarisasi yang akurat dan update terus itu jadi titik lemah. Pemeliharaan kadang nunggu rusak dulu baru gerak, padahal kan mencegah lebih bagus dan murah ya. Iya juga ya. Inventarisasi juga gitu, kadang cuma di awal aja atau jarang-jarang, nggak real time. Jadinya data aset nggak akurat buat ngerencanain ke depan. Nah, disinilah teknologi bisa bantu banget. Oh iya, menarik nih. Gimana teknologi bisa masuk di sini? Ada riset di SMA Baitus Salam nih, yang kita jadiin rujukan. Itu nunjukin potensi gede banget. Mereka pakai smart system gitu. Manajemen aset basisnya pakai smart card atau QR code. Wah, canggih ya. Hasilnya, proses inventarisasi jadi cepet banget. Akurat, laporannya bisa dilihat kapan aja. Terus, buat jadwal pemakaian ruang bareng kayak lab atau aula, jadi gampang, transparan, nggak ada lagi bentrok jadwal. Efisien ya. Banget. Laporin kerusakan juga bisa digital, jadi cepat ditangani. Bahkan bisa bantu pemeliharaan prediktif. Misalnya nyatet riwayat alat, terus ngasih notif, ini udah waktunya servis rutin. Jelas ningkatin efisiensi. Itu solusi yang keren banget ya. Apalagi buat sekolah yang asetnya banyak dan kompleks. Nah, balik lagi ke standar nih. Ada nggak sih patokan nasional yang jelas? Sarpras minimal yang harus dipunya sekolah di Indonesia itu apa aja? Ada dong. Pemerintah kan udah netapin Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Nah, salah satu dari 8 standar itu ya standar sarana dan prasarana. Kriteria minimalnya dirinci lagi di beberapa Permendiknas. Oh, ada aturannya ya. Ada. Yang paling umum itu Permendiknas No. 24 tahun 2007. Itu buat SDMI, SMP MTS, SMA. Ada juga yang lebih khusus kayak Permendiknas No. 40 tahun 2008 buat SMK. MK kan mereka butuh ruang praktek, alat-alat khusus ya. Oke. Nah, terus buat fokus kita hari ini, sekolah inklusi, gimana? Nah, ini dia peraturan yang relevan banget. Permendiknas No. 33 tahun 2008. Judulnya sih emang standar sarpras buat sekolah luar biasa. SDLB, SMPLB, SMALB. Tapi kenapa relevan buat inklusi? Karena peraturan ini satu-satunya standar sarpras yang secara detail dan eksplisit ngatur soal aksesibilitas dan fasilitas buat ngakomodasi siswa berkebutuhan khusus. Nah, prinsip-prinsip aksesibilitas inilah yang harusnya diadopsi sama sekolah reguler yang nyelenggarain inklusi. disinilah bagian yang sangat menarik. Gimana kita nerjemahin standar SLB ini buat sekolah inklusi? Tapi sebelum ke sana, biar nggak bingung nih, kita pertegas lagi yuk. Bedanya sekolah inklusi sama SLB itu apa sih? Pertanyaan penting nih. Sama-sama melayani anak berkebutuhan khusus ABK, tapi pendekatannya beda. SLB itu kan sekolah khusus. Isinya ya siswa dengan jenis ketunaan tertentu aja. Misal SLBA buat tunanetra, SLBB tunarungu. Oke, jadi terpisah gitu ya? Iya. Nah, kalau sekolah inklusi, kalau lihat definisi dari berbagai sumber ya, termasuk Permendiknas 70 2009, itu sistem layanan pendidikan di sekolah reguler, sekolah umum biasa, yang ngajak semua anak, termasuk ABK, buat belajar bareng teman sebayanya di kelas yang sama. Oh, belajar bareng di sekolah biasa ya? Betul.
Kuncinya, sekolah regulernya itu melakukan adaptasi dan penyesuaian. Kurikulumnya, cara ngajarnya, penilaiannya, termasuk sarprasnya, disesuaikan buat kebutuhan tiap siswa. Jadi ABK nggak dipisah, tapi didukung biar bisa ikut penuh di lingkungan belajar umum. Jadi semangatnya adaptasi sekolahnya ya, bukan cuma nampung aja. Keren sih, landasan pemikirannya kuat dong berarti. Kuat banget. Ada landasan filosofisnya, soal HAM, Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Yuridisnya juga jelas, UUD 45, pasal 31 hak pendidikan, UU Sisdiknas pasal 15 dan 32, jamin pendidikan khusus dan layanan khusus di sekolah biasa, plus Permendiknas 70 2009, khusus soal inklusi. Lengkap ya? Ada juga landasan pedagogis. Katanya interaksi beragam itu bagus buat semua anak. Bahkan ada landasan religius juga, soal kepedulian sama kelompok rentan. Oke, paham sekarang bedanya. Nah, balik lagi ke Sarpras nih. Gimana sekolah inklusi bisa nyontek prinsip dari Permendiknas 33 2008 tadi? Apa aja poin kuncinya? Ada beberapa area utama di Permen 33 2008 yang relevan banget buat diadopsi sekolah inklusi. Pertama, dan ini paling dasar, aksesibilitas bangunan. Itu yang paling penting ya? Banget. Sekolah inklusi harus mastiin bangunannya aman, sehat, dan yang paling penting, gampang diakses semua orang. Artinya, ya harus ada fasilitas kayak rem atau jalur landai. Buat kursi roda ya? Iya, kemiringannya standar, maksimal 1.12 atau sekitar 7-8 derajat. Pintu harus cukup lebar, koridornya lega, minimal 1.8 meter di permen itu. Toiletnya aksesibel, terus kalau perlu ada guiding block, jalur pemandu buat siswa tunanetra. Wah, detail juga ya soal akses. Jadi prinsipnya desain universal gitu ya, biar semua bisa pakai dengan nyaman. Terus soal ruang-ruangnya sendiri gimana? Permen 33 2008 juga ngatur standar luas minimal lahan, bangunan, sama beberapa ruang penting. Ruang kelas, disaranin minimal 3 meter per siswa. Agak lebih lega dari standar umum biar fleksibel nata ruangnya. Apalagi kalau ada siswa pakai alat bantu gerak. Perpustakaan, selain luasnya minimal 30 meter di permen, koleksinya nih yang penting. Harus adaptif, ada buku braille, audiobook, atau buku cetak huruf besar, large print. Biar semua bisa baca ya. Betul. Terus ruang penunjang lain kayak ruang guru, TU, UKS, minimal 12 meter persegi. Ruang konseling minimal 9 meter persegi. Tempat ibadah, gudang, koridor, tangga, itu semua juga harus mikirin aksesibilitas. Jamban, toilet. Nah ini, selain jumlahnya cukup, wajib ada minimal 1 toilet yang didesain khusus buat pengguna kursi roda. Pintu lebar, ruang gerak cukup, ada pegangan rambatnya. Itu krusial banget sih, toilet aksesibel. Iya. Terus tempat bermain, olahraga juga areanya cukup, dan idealnya aman, plus bisa dipakai anak dengan berbagai kemampuan fisik. Itu kan ruang-ruang umum ya. Tadi disebut juga Permen 33 2008 nyebut ruang pembelajaran khusus di SLB. Nah, sekolah inklusi gimana nih nyikapinnya? Apa harus bikin ruang-ruang terpisah gitu juga? Nah, ini poin menarik. Permen 33 2008 memang nyebut macam-macam ruang khusus ya, kayak ruang orientasi mobilitas buat tunanetra, bina wicara buat tunarungu, bina diri, bina gerak, dan lain-lain. Tapi yang menarik di sini adalah, sekolah inklusi itu nggak harus saklek bikin semua ruang itu terpisah. Oh, nggak harus? Terus gimana? Yang lebih penting itu nyediain fungsi layanannya. Caranya bisa macam-macam. Bisa lewat ruang sumber atau resource room. Satu ruang serbaguna gitu, isinya alat bantu macam-macam, dipakai gantian sama siswa yang butuh, didampingi guru pendamping khusus JPK. Oke, satu ruang buat macam-macam ya? Bisa juga bikin sudut khusus di kelas, jadi area kecil di kelas reguler ditata pakai alat bantu tertentu. Atau layanan keliling, perapis atau spesialis datang ke sekolah berkala. Intinya fleksibel aja sesuai kondisi sekolah, tapi layanan pendukungnya tetap ada buat yang butuh. Wah, pendekatan yang lebih realistis ya, fokus ke fungsi, bukan cuma fisik ruang. Nah, di dalam ruang-ruang itu atau di kelas, alat bantu spesifik apa aja sih yang biasanya dibutuhin banget di sekolah inklusi? Sumber kita pasti nyebutin ya. Kayak Snellen chart, tongkat buat mobilitas, alat tulis braille, reglet and stylus atau mesin tik braille, abakus buat ngitung, sama alat pembesar kayak kaca pembesar atau CCTV magnifier. Oke. Buat siswa hambatan pendengaran, tunarungu, alat tes dengar kayak audiometer, alat bantu dengar kalau nggak perlu, alat bantu komunikasi visual kayak kartu kata gambar, cermin buat latihan ngomong, sama materi bahasa isyarat. Buat siswa hambatan intelektual, tunagrahita, alat tes IQ, macam-macam alat buat stimulasi sensori,
tekstur, warna, bentuk, bau, alat bantu bina diri, bingkai kancing, resleting, alat makan adaptif, sama media belajar yang konkret dan visual. Banyak ya alatnya. Buat siswa hambatan fisik, kayak pengukur sudut sendi, alat bantu gerak, kursi roda, kruk, walker, alat latihan fisik, palang sejajar, bola terapi, mungkin juga alat bantu nulis atau pakai komputer. Buat siswa hambatan emosi perilaku, tunalaras, alat asesmen perilaku, media buat terapi main atau nyalurin emosi, misal main peran, alat musik, seni, mungkin juga alat bantu regulasi sensori kayak ayunan atau trampolin kecil. Wah, beragam banget ya kebutuhannya. Ini benar-benar nunjukin pentingnya identifikasi kebutuhan siswa dulu ya sebelum beli-beli sarpras. Nggak bisa pukul rata sama sekali. Persis, asesmen kebutuhan itu jadi kunci utama banget dalam perencanaan sarpras di sekolah inklusi. Nah, dengan kerumitan kebutuhan sarpras ini, pasti banyak tantangannya ya di lapangan buat ngelolanya. Apa aja sih biasanya? Ini hampir selalu muncul deh. Anggaran seringnya mepet buat beli sarpras adaptif yang kadang mahal, belum lagi biaya perawatannya. Klasik ya, dana. Pemeliharaan, jaga alat khusus atau fasilitas aksesibilitas biar tetap bagus dan aman itu butuh perhatian ekstra, kadang butuh ahli juga. Belum lagi kalau rusak karena dipakai atau ya mungkin ada perilaku siswa yang kurang pas. Sumber daya manusia, SDM, nah ini kadang kurang tenaga. Entah guru, staf admin, atau teknisi yang benar-benar paham cara ngelola, make, dan ngerawat sarpras khusus ini. Perlu dilatih. SDM juga ya. Bahan kebutuhan. Kebutuhan siswa kan bisa ganti. Jumlah ABK nambah atau jenisnya beda. Kurikulum juga berkembang. Manajemen sarprasnya harus bisa ngikutin perubahan ini. Pemahaman dan komitmen. Nah, ini mungkin akarnya. Kalau pemahaman soal pentingnya inklusi dan kesadaran soal sarpras adaptif ini masih kurang di level pimpinan, guru, bahkan orang tua atau komite, ya pemenuhannya sering nggak jadi prioritas. Menarik, pendanaan emang sering jadi kambing hitam ya. Tapi tantangan soal pemahaman sama komitmen ini kayaknya dalam juga ya masalahnya. Pengaruhnya gimana tuh ke prioritas pengadaan sarpras? Gede banget pengaruhnya. Kalau inklusi itu cuma dianggap, ya program tambahan atau sekedar nerima ABK aja, tanpa paham hak dan kebutuhan mereka, ya pengadaan sarpras adaptif sering dinomorduakan, kalah sama kebutuhan umum. Oh gitu ya. Tapi syarat mutlak biar mereka bisa belajar. Jadi kalau ditarik benang merahnya, tantangan ini seringkali bukan cuma soal duit atau teknis, tapi nunjukin sejauh mana sih komitmen dan pemahaman dasar soal inklusi udah ada di sekolah itu. Tanpa itu ya sarpras adaptif gampang banget kesingkir. Dalam banget sih ini. Lalu dengan banyak tantangan gitu, gimana dong solusinya? Strategi apa yang bisa dicoba sekolah biar pengelolaan sarpras inklusi ini lebih oke? Ada beberapa strategi yang bisa diusahain nih dari rangkuman sumber-sumber kita. Pertama ya tentuin skala prioritas yang jelas. Pas ngerencanain, lihat dari hasil asesmen siswa, mana yang paling urgent, yang dampaknya paling gede. Pilih-pilih yang paling penting dulu ya. Betul. Kedua, kreatif cari sumber daya. Jangan cuma ngandelin dana pemerintah. Bisa galang dana dari komite, orang tua, gandeng perusahaan lewat CSR, atau kerjasama sama komunitas disabilitas. Kemitraan ya. Iya. Ketiga, kembangin kapasitas SDM. Kasih pelatihan buat guru, staf, soal cara pakai dan ngerawat alat khusus. Keempat, manfaatin teknologi, kayak yang tadi kita bahas, biar inventarisasi, pemeliharaan, penjadwalan lebih efisien. Pakai sistem digital gitu ya. Bisa banget. Kelima, dan ini nggak kalah penting, advokasi dan sosialisasi terus-terusan soal pentingnya inklusi dan sarpras pendukungnya ke semua warga sekolah dan pihak terkait, biar tumbuh pemahaman dan komitmen bareng. Jadi kombinasi ya, antara rencana matang, cari partner, ningkatin skill orang, pakai teknologi, sama bangun kesadaran bareng. Bener, nggak ada satu jurus ajaib, harus komprehensif pendekatannya. Jadi, apa artinya semua ini? Setelah kita kupas tuntas banyak hal ya, dari definisi, aturan, kebutuhan spesifik, sarpras inklusi, sampai tantangan dan solusinya. Kesimpulan kuatnya sih, sarana dan prasarana pendidikan itu, apalagi buat sekolah inklusi, bukan cuma fasilitas fisik biasa. Dia itu fondasi penting banget yang bikin lingkungan belajar jadi setara, adil, dan memberdayakan buat semua anak. Dan kebutuhan sarpras di sekolah inklusi itu unik, spesifik, macem-macem banget. Jadi harus ada asesmen kebutuhan individu yang teliti, perencanaan yang matang. Nggak bisa lagi pakai pendekatan satu untuk semua.
Betul, walaupun belum ada standar khusus buat sekolah inklusi ya, kita bisa ambil banyak pelajaran dari Permendiknas 33 2008 soal SLB tadi. Terutama soal prinsip aksesibilitas fisik sama penyediaan fasilitas dasar yang adaptif. Itu bisa jadi acuan awal yang bagus. Dan kunci suksesnya ya ada di manajemen Sarpras yang benar siklus lengkap dari rencana sampai penghapusan, fokusnya di optimalisasi fungsi. Nah, teknologi kayak sistem manajemen digital itu bisa jadi alat bantu yang potensial banget buat bikin proses ini lebih efisien dan efektif. Pesan utamanya sih buat wujudin Sarpras yang benar-benar inklusif itu butuh komitmen bareng. Ini bukan cuma tugas kepala sekolah atau guru aja, tapi juga pemerintah lewat kebijakan anggaran, masyarakat, dukungan pemahaman. Semua pihak deh. Kerjasama ya? Iya, karena intinya kan nyediain aksesibilitas sama alat bantu yang pas, itu usaha kita bareng-bareng buat ngebuka potensi luar biasa yang dipunya tiap anak berkebutuhan khusus. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ngajak Anda semua buat refleksi sedikit. Coba deh, amati lingkungan pendidikan yang paling dekat sama Anda. Mungkin sekolah anak, alma mater, atau institusi di sekitar. Udah sejauh mana sih prinsip desain universal benar-benar diterapin di sana? Pertanyaan bagus. Artinya, apa semua fasilitasnya udah dirancang biar gampang diakses dan nyaman dipakai sama siapapun, nggak lihat usia, ukuran, kemampuan fisik, sensorik, atau kognitifnya? Mungkin dari pertanyaan simpel ini, kita bisa mulai langkah kecil buat dorong inklusi yang lebih nyata dan bermakna di lingkungan kita masing-masing. Sebuah pemikiran penting itu untuk kita renungkan bersama. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak sesi kupas tuntas kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya, dan sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.